Tom Lembong dan aset kripto. Co-kapten dari paslon 01 yang pas debat kemarin disebut-sebut terus sama Gibran. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Ternyata dulunya beliau pro kripto, tapi sekarang masih pro nggak ya? Penasaran? Let's deep dive into who is Tom Lembong. Apa kalian tahu, Pak Thomas Lembong ini saat 2017 menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, di mana saat ini menteri yang menjabat adalah Bahlil Lahadalia. Fun fact-nya, saat menjabat itu, Pak Tom sempat memberi statement bahwa dia mendukung kripto, bahkan mengatakan kripto itu bisa aja digunain juga di Indonesia. Dia bilang mata uang digital kayak kripto itu inovasi baru dan semacam wake up call lah buat regulator di Indonesia kala itu. Dan hal itu emang gak bisa diabain atau bahkan dihindarin. Berdasarkan beberapa artikel yang udah gue baca, salah satunya dari CNN, Pak Tom juga berpendapat ke depannya sistem transaksi mata uang virtual tersebut dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pasar bebas. Menurutnya, pemerintah harus bisa merangkul dan mengkapitalisasi inovasi tersebut untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia. Ia meyakini transaksi melalui mata uang virtual tersebut dapat menjadi lebih stabil di masa mendatang. Pertanyaannya adalah, dari 2017 sampai sekarang, ada perubahan gak sih soal kondisi kripto di Indonesia dan gimana kabarnya sekarang? Setelah banyak pertimbangan tentang bagaimana bisa memfasilitasi inovasi, mendukung pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan perdagangan Indonesia, kripto di Indonesia akhirnya naik level nih folks. Karena Bapepti resmi bentuk bursa kripto di Indonesia di akhir Juli 2023 kemarin. Sekarang banyak token kripto yang udah legal buat dipakai. Contohnya ada Bitcoin, Ethereum, Solana, dan masih banyak lagi. Nah sekarang yang jadi isu, walaupun kripto udah diakui legal, Majelis Ulama Indonesia atau MUI tetap masih bilang kalau kripto itu haram. Nah, seperti yang lo tahu, kalau paslon 1 tuh kan agamis banget nih. Kira-kira ada kemungkinan gak sih kalau paslon 1 menang, aturan kripto bakal berubah lagi dan balik lagi jadi ilegal? Seperti yang lo semua udah tahu, kalau bulan depan kita bakal nyoblos buat pemilihan capres dan cawapres di Indonesia, dan Anies Baswedan jadi salah satu calonnya. Yang menarik di sini adalah Thomas Lembong, sosok yang pernah mendukung kripto di Indonesia, ternyata adalah co-kapten dari tim pemenangan Anies. Jadi muncul nih rasa penasaran, kayak kalau misalnya paslon 01 beneran jadi presiden, kira-kira bakal kayak gimana ya keberadaan kripto di Indonesia ke depannya? Jadi di sini gue punya dua spekulasi nih folks. Tapi sebelum itu sedikit notes dulu nih. Tom Lembong terakhir menyatakan statementnya terhadap kripto itu di 2017 saat Doi jadi kepala BKPM. Setelah itu belum kedengaran lagi statementnya. Dan kedua, dari tim Amin memang belum pernah men-state sedikit pun terkait blockchain ataupun kripto. Beda dengan paslon 02 dan 03 yang sempat singgung walau tipis-tipis. Oke, kita balik lagi ke topik. Jadi begini nih, dua spekulasi menurut Minfox sendiri. Pertama, Anies setuju kalau kripto bisa jadi inovasi yang bikin Indonesia bersinar di pasar global. Sesuai pemikiran yang didukung sama Pak Tom. Jadi mungkin kripto bakal makin maju as long as Pak Tom masih pro dan dapat jabatan di kabinetnya Pak Anies. Yang kedua, Anies bakal bikin perubahan lagi dalam regulasi kripto di Indonesia dengan pertimbangan pandangan MUI yang bilang kalau kripto itu haram. Sekaligus komitmen beliau yang cukup dikenal sebagai pemimpin Islam. Toh ya, kalau kita pikir-pikir lagi, cawapresnya Caimin kan juga PKB tuh, partai Islam terbesar di Indo. Masa MUI haramin kripto tapi ketum partai PKB mendukung kripto? Bakal bingung gak tuh? Walau sebenarnya di realita lapangan pun akan sulit untuk mengintervensi OJK yang nantinya bakal meregulasi kripto. Karena harusnya sih ya OJK itu gak bisa diintervensi oleh presiden dan wapres. Tapi ya gak ada yang tahu kan. Jadi gimana menurut kalian Fox? Karena emang agak unik ya ketika pemerintah lagi gencar-gencarnya mendorong adopsi kripto, termasuk perpindahan regulator dari Bapepti ke OJK. Tapi sampai detik ini sih Fatwa MUI masih menyatakan kripto itu haram. Jadi bingung gak tuh masyarakat mau ngikut yang mana nih? Apalagi kalau kita jadi timnya 01 yang di sisi lain dikenal dengan Islami. Dan juga di sisi lain ternyata co-kaptennya dulu itu pro sama kripto. Nah gimana tuh dengan orang-orang yang dukung 01 tapi ternyata juga punya background Web3? Jadi makin bingung gak sih? Jadi ya dari spekulasi tadi kira-kira yang mana yang paling mungkin kejadian? Atau kalian mungkin punya pandangan sendiri atau spekulasi sendiri? Jangan lupa untuk tulis pendapat kalian atau spekulasi kalian di kolom komen ya. Dan see you in the next video. Bye-bye.